Jadi Bapak Ibu sekalian, langit itu adalah atap kata Allah, mahfuzah yang kokoh. Tapi kebanyakan mereka itu berpaling, anggap enteng. Nah, ya, makanya kalau ditanya makhluk apakah ciptaan Allah yang terbesar? Kan? Langit. Langit, bukan lautan, bukan daratan, langit. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak melihat langit. Kalau orang sedang di daratan, boleh jadi dia tidak melihat lautan. Sedang dengan pasiennya, sepanjang mata memandang itu belum setara semua. Nggak nampak lautan. Nah, ada orang di tengah laut, tak nampak daratan. Tapi orang yang di darat, orang di laut masih nampak. Maka langitlah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan yang lain-lain, maksudnya, ya, dengan daratan dan lautan, bukan secara keseluruhan. Perbandingannya begitu. Jadi kita pun mengandalkan langit. Kita berkeyakinan Allah memang tidak di langit, tapi kita ilustrasikan, kita isyaratkan ke langit karena menempatkan Allah di tempat yang tinggi. Kalau kita meyakini Allah di langit, bisa, karena Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Kalau kita bilang Allah di langit, di mana Allah sebelum ada langit? Kan gawat. Kan gawat itu. Allah menciptakan langit, maka Allah di langit. Oke, di mana Allah sebelum langit? Nggak bisa tahu, nggak bisa. Jadi kita kalau menatap ke atas, seolah-olah kita memberikan apa? Tempat yang terbaik bagi Allah. Kata lebih baiklah atas ketimbang bawah, lebih baiklah kanan ketimbang kiri. Jadi bukan berarti Allah di sana. Antara lain, setiap kali kita selesai berwudu, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, itu kita disuruh Nabi untuk di atas. Jadi doanya bukan di dede, agak mendongak sedikit. Kenapa ya Rasulullah? Karena saat itu Allah sedang membukakan 8 pintu surga untukmu. Coba lihat. Awal habis berdoa dari kiki, ngadep kiblat dulu sebentar, angkat tangan, tengok atas. Insya Allah hari ini kita tengok, besok kita masuk. Ada berapa surga? 8. Maka semua pintu surga dibuka bagi orang yang selesai berwudu. Jadi jangan minta-minta doanya, keluar ada kiblat doa, selesai berjalan, jangan sambil jalan, jangan sambil lalu, nanti tidak terbuka pintu surga. Berapa neraka? 7, ya, lebih banyak surga ketimbang, tapi orang yang tahu itu lebih banyak pintu surga ketimbang pintu neraka. Tapi orang pernah berebut mengejar pintu neraka. Kenapa? Kau tahu sekalian, masjid kosong, pengajian kosong, itu tanda kalau orang bukan mengejar pintu surga. Itu aja. Makanya ada orang berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, jadikanlah aku kelompok dari hamba-Mu yang serba sedikit ya Allah. Waktu orang ini berdoa, terdengar nama Umar bin Khattab, hei Umar, apa doa itu? Kok minta-minta sedikit? Kenapa kok berdoa itu? Langsung dibacakan ayat, wa qalilun min ibadiyasy syakur, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Nangis Allah itu. Kata Allah di Quran, manusia itu banyak, tapi sedikit yang bersyukur. Kira-kira kita mendengar informasi itu deg-degan. Biasa tuh saat itu, karena nggak ditayangkan. Soalnya deg-degan loh. Yuk, kok deg-degan sebentar? Ada nggak termasuk yang sedikit orang sedikit? Ya kan? Ini dibuka batch 4 untuk sertifikasi PPG guru. Yang diterima cuma sekian ribu, yang mendaftar sekian puluh ribu. Kira-kira di mana pesannya itu? Dari Jawa. Belum pengumuman, udah pas malam.
jangan mimpi. Jadi jangan dulu kita yang ada. Sekarang bagaimana kita masuk ke dalam kelompok yang sedikit itu. Itu sebabnya habis maghrib dan habis subuh kita disuruh untuk membaca Allahumma ajirna berapa kali? Untuk mengunci pintu neraka itu. Malah tak baca. Imamnya berzikir jangan. Duduk kenapa? Mau ngapain? Nanti nongkrong di kafe sampai jam 2 malam apa? Itulah setan ini. Ya kan? Beribadah nggak mau, sudah mau. Itu mereka bingung ini maunya apa? Disiksa kubur nggak mau, baca muluk nggak mau, maunya apa? Kalau kita sudah tahu nanti hari Jumat aman, tidak ada siksa kubur. Mamin muslimin yamutu fi yawm aw lailatin Jumat illa waqahu Allah min fitnatil qabr. Tidak ada orang Islam yang mati malam atau hari Jumat kecuali dia akan siksa kubur. Jangan ditanya apakah malam itu ada Ustaz, tak tahu kita. Apakah ada? Allah malam. Belum ada WA di sana saudara. Cuma semalam hanya bebas dan sulit tahu yang ada. Nah karena kita tidak tahu malam dan hari apa mati, masih ada peluang jalur umum untuk mendapatkan siksa kubur. Bacalah dulu setiap malam. Tabarakalladzi yadillu wa ala kulli syai'in qadir. 3 ayat. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Baca. Kama mahfal. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakan ya Muhammad kepada manusia, bagaimana pendapat mereka kalau besok pagi mereka bangun tidak ada air setetes pun, buka keran tidak ada, buka sumur tidak ada, buka ember tidak ada. Kamu yang hati itu dimana-mana. Adakah mereka mengharapkan orang yang serahkan air untuk mencari Allah? Begitu hebat manusia. Ya, tidak ada. Jadi perlu ada selalu kesadaran-kesadaran itu. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Kehebatan Allah. Tengok pesantren yang kena musibah akhir-akhir ini, banyaknya tiang tapi rapuh, anjlok. Ya kan? Insya Allah yang nanti itu Husnul Khotimah, Ahlul Jannah, keluarga sahabat dan tawakal. Ada yang menyesal itu, yang sudah begitu jalurnya. Ya kan? Nah, kemudian wa ilal jibal kaifa musibat. Nah, gunung-gunung tegak berdiri kokoh dan gagah. Tegak berdiri kokoh dan gagah. Kenapa Makkah tidak ada gempa? Tanah suci Ustaz? Yalah, secara keinginan dan suci, secara geografisnya. Banyak gunung, banyak bukit. Kenapa Ustaz? Itu menjadi pasar bumi. Wal jibala arsaha. Kalau menjadikan gunung sebagai paku, ya paku ya Allah, dipaku kiri kanan. Saking banyaknya bumi, banyaknya magnet, nggak berani coba. Nanti bisa tertarik dia. Nggak ada pernah kita tengok pesawat melintasi kapal Tuhan. Orang berangkasnya tiba-tiba nih jatuh sama bisa. Ya kan? Jadi makanya ada yang bilang tidak akan terjadi kiamat selagi masih ada gunung di muka. Terus yang sudah dikatakan hotel, katakan hotel, katakan hotel yang akan terjadi. Ya, jadi wal jibala arsa wa ila jibali kaifa musibah. Bagaimana gunung-gunung itu tegak? Kita sekarang punya apa? Kita punya bukit barisan, kokoh kan? Kan Sumatera Utara termasuk yang aman untuk gempa ketimbang daerah lain. Aceh, Padang, Nias. Ya seperti itu. Kita dikelilingi sama bukit barisan itu. Jadi kalau akar gempa itu masuk, disekat sama paku-paku bumi ini. Begitu ilmu geografisnya dan tidak bertentangan dengan ayat Quran. Hebat nggak gunung itu? Hebat ya, keras kokoh tinggi perkasa. Tetapi kata Allah, kalau diturunkan
meleleh. Kalau antarna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ketakutan begitu sehingga dia turun. Jadi apa artinya? Kenapa Allah mengumpamakan gunung? Karena gunung termasuk benda yang keras, yang padat. Rupanya masih ada lagi benda yang lebih keras dan lebih padat dari gunung. Apa itu? Hati manusia. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian bertambah keraslah hati mereka setelah kabar itu. Cerita Nabi Musa yang ada karangan yang dibunuh, kemudian Allah sikat dengan memotong lembu, bertambah keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fahiya asyaddu, bahkan lebih keras daripada batu. Batu pun kata Allah masih ada lagi celah-celah air bisa keluar. Ini manusia tak bisa, dikasih nasihat tak bisa, dibilang tak bisa. Hebat.